Untuk bisa mengertikan Al-Quran dengan benar diperlukan penguasaan i'rabul Quran. Simpelnya, ini adalah penguasaan kepada status kata dalam sebuah kalimat dengan berbagai implikasi kepada bacaan. Itu ada 4 tuh yang dikenal tuh, rofa, nasab, jar, dan jazm. Kalau mubtada mesti dibaca rofa, khobar kana misalnya harus dibaca nasab, khobar inna harus dibaca rofa, dan seterusnya. Kenapa i'rabul Quran harus kita kuasai? Sederhananya lagi, kalau status kata dalam kalimat tidak dikuasai, maka maknanya bisa tidak sesuai, bahkan bisa bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh pembuat teks. Kalau ini terjadi pada Al-Quran, bisa fatal akibatnya. Contohnya banyak di dalam Al-Quran. Ini saya berikan contoh misalnya, wa waritha Sulaimanu Dawuda wa qala ya ayyuhan nasu 'allimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai' inna hadza lahuwal fadlul mubin. Di surat An-Naml ayat 16 itu. Wa waritha Sulaimanu Dawuda. Kalau di dalam bahasa Arab kata kerja kan didahulukan. Kemudian fa'il dan objek nih bisa beriringan, bisa di depan, bisa di belakang. Seperti ini, wa waritha Sulaimanu Dawuda. Wawarisa dan mewarisi. Siapa yang mewarisi? Sulaimanu Sulaiman, mewarisi ing Dawud Dawud. Ing di sini berarti jadi maf'ul. Maf'ul dibaca nasab, Dawuda. Kalau fa'il dibaca rofa. Jadi yang mewarisi adalah Sulaiman, mewarisi Dawud. Tapi ini bisa dibaca dibalik, wawarisa Sulaimana Dawudu. Wawarisa dan mewarisi Sulaimana ing Sulaiman. Siapa yang mewarisi? Dawudu Dawud. Jadi yang mewariskan adalah Dawud kepada Sulaiman. Ini aslinya begitu. Jadi mewariskan kekuasaannya, mewariskan hartanya. Nah, di sini mewarisi, yang mewarisi berarti Nabi Sulaiman mewarisi Nabi Dawud bapaknya. Kalau ngerti sejarah, tentu saja membacanya akan jadi benar. Tapi kalau nggak ngerti sejarah, ini bisa dua ini bacanya. Nah, contoh lain adalah di dalam surat Al-An'am ayat 2, huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala wa ajalum musamman 'indahu tsumma antum tamtarun. Huwa utawi dia Allah iku alladzi zat yang, dia adalah zat yang, dia Allah adalah zat yang khalaqa telah menciptakan sapa dia alladzi Allah kum ing kalian min tinin dari saripati tanah, tsumma qada kemudian dia menetapkan ing ajalan. Ajalan itu batas waktu, ajal, kematian. Nah, kemudian ini yang potensial salah, wa ajalum musamman indahu summa antum tamtarun. Wa ajalum musamman indah. Ini yang benar mengi'rabnya adalah wa ajalun utawi ajal atau batas waktu tadi sampai kematian. Musamman yang telah ditentukan iku indahu ada di sisi Allah, ada di sisinya, di sisi Allah. Tapi kalau tidak tepat dan kalau tidak tepat dalam mengi'rabi bisa wa ajalun utawi ajal iku musamman ditentukan indahu di sisinya. Itu kan jadi salah fatal. Jadi yang dimaksudkan adalah ajal yang telah ditentukan itu ada di sisi Allah. Maksudnya begitu, bukan ajal itu ditentukan di sisinya, bukan begitu. Nah, itu kan seperti kata contohnya ya, contohnya ini ada misalnya ada reshuffle kabinet misalnya. Itu ada kalimat hasil reshuffle yang telah ditetapkan itu ada di saku presiden. Sudah terjadi reshuffle oleh presiden. Kemudian catatannya itu ada di saku presiden. Tidak bisa dibaca hasil reshuffle ya ditetapkan di saku presiden. Kan lucu tuh kalimatnya. Hasil reshuffle ditetapkan di saku presiden. Jadi salah itu jadinya kalimatnya. Tidak sesuai dengan maksudnya. Nah, untuk bisa menguasai bahasa teks ini diperlukan logika yang kuat agar i'rab bisa diberikan secara tepat. Dan untuk itu tentu saja perlu latihan secara kontinu. Saya sering mendapatkan pertanyaan, berapa lama untuk bisa menguasai i'rabul Quran? Karena belajar i'rabul Quran ini tidak bisa dilakukan secara mandiri ya. Maksudnya tidak hanya belajar i'rabul Quran itu saja, tidak bisa. Tetapi memang harus berkaitan dengan sorof. Jadi penguasaan i'rabul Quran ini sangat ditentukan dengan
sangat ditentukan oleh penguasaan sorof. Maka tentu saja jadi tergantung kepada penguasaan sorof. Kalau sudah menguasai tasrif atau sorof itu, maka akan menjadi cepat. Karena secara umum mirip juga dengan bahasa-bahasa yang lain. Jadi status kata di dalam kalimat itu kan di bahasa apapun ada. Jadi sebenarnya kita juga sudah terbiasa, asalkan kita terbiasa dengan berbicara. Nah, hanya saja di dalam bahasa Arab ada beberapa status yang tidak ada padanannya di dalam bahasa Indonesia. Misalnya yang disebut dengan tamyiz ya. Kalau tadi itu fa'il itu ya subjek, kalau maf'ul objek gitu. Tapi kalau tamyiz ini apa dalam bahasa Indonesia gitu? Apa nih gitu kan? Misalnya ahda, lebih mendapatkan petunjuk. Apanya? Sabilan, petunjuknya. Aqrabu, ruhma, lebih dekat. Apanya? Ruhman, kasih sayangnya misalnya. Itu kan nggak ada di dalam bahasa Indonesia. Nah, karena itu diperlukan pembiasaan agar rasa bahasa dalam kalimat berbahasa Arab, terutama ayat-ayat Al-Quran, bisa dikuasai. Nah, untuk memudahkan, saya merekomendasikan kepada para santri, baik di Monas Institut Semarang yang sudah mahasiswa, apalagi di Planet Nuvo yang masih anak-anak belia, untuk menggunakan surat Yusuf, Al-Kahfi, dan Al-Qasas sebagai bahan latihan. Nah, kenapa begitu? Karena secara umum isi ketiga surat ini adalah kisah yang sederhana. Di samping itu di dalamnya sudah terkandung pola yang lengkap. Jadi pola-pola kalimat itu lengkap ada di dalam 3 surat tadi itu. Jadi kalau santri bisa menguasai i'rabul Quran di 3 tadi itu, menguasai i'rab 3 surat Al-Kahfi, Yusuf, Al-Qasas, maka para santri sebenarnya sudah sangat potensial untuk bisa memberikan i'rab kepada surat-surat yang lain. Jadi kalau sudah menguasai i'rab 3 surat ini, karena sudah lengkap itu, sudah ada semua di seluruh surat 3 surat tadi ini, ada semua pola yang nanti digunakan oleh surat-surat yang lain. Jadi santrinya sudah siap ini untuk menjadi orang yang naik pangkat dari santri menjadi ustadz minimal, dan nanti dalam jangka panjang bisa menjadi ulama.